Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YOLO Channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastikan tetap tersenyum ya, meskipun keadaanmu sedang tidak baik-baik saja. Oke, kali ini saya akan nyocoti sebuah film yang bergenre horor, yang dimana film ini dibuat dan dirilis di negeri kita tercinta. Oh iya, bagi kalian yang belum kenal dengan saya, marilah kita berkenalan dengan cara tekan subscribe di bawah, lalu like dan share video ini jika kalian suka dengan persembahan dari kami. Tidak lupa selalu saya ingatkan agar kalian semua nonton filmnya terlebih dahulu dan kalian mengerti keseluruhan isi film ini, karena di dalam video ini hanya berisi spoiler-spoiler semata. Di dalam film ini membuat kita sedikit flashback pada tragedi kelam yang menimpa negeri ini pada tahun 1998 sampai 1999, yang dimana tahun tersebut merupakan tahun yang sangat kelam untuk negeri kita tercinta. Saya tidak bisa menceritakan lebih lanjut kondisi pada saat itu, karena saat itu pun saya masih bocil. Oke, tidak perlu berlama-lama. Duduk yang manis, sediakan kopi, pasang speaker kuping kalian, dan yuk gas. Film ini berjudul Malklander, dirilis tahun 2014, diproduksi oleh Hitmaker Studio. Film ini dibintangi oleh artis-artis papan atas Indonesia, yaitu Denny Sumargo yang berperan sebagai Panji, Shandy Aulia yang berperan sebagai Mila, Saikoji yang berperan sebagai Danang, dan Tasya yang berperan sebagai Karina. Mereka berempat ini boleh dibilang ghost hunter ya, karena mereka ini seneng banget sama kegiatan yang berhubungan dengan memedi, genderuwo, kuntilanak, dan warga alam goib lainnya. Mereka sering mendatangi tempat-tempat yang dianggap angker guna mendokumentasi dan mempublikasi bahwa alam goib itu benar-benar ada. Gila nih bocah, kagak ada kerjaan lain apa? Kalau saya sih mending main PS aja lah di rumah, timbang nyari-nyari yang begituan. Singkat cerita, Panji dan Mila sedang ngobrol di teras rumah. Dan di sini Panji ingin ngungkapin nih kalau dia itu suka sama si Mila. Belum sempet nembak, gak taunya Mila pergi gitu aja. Mila nemuin iklan di koran kalau di salah satu mall di Jakarta ngadain lomba berhadiah, di mana mall tersebut dulunya adalah Mall Klender yang terbakar saat kerusuhan tahun 1998 dan menewaskan ratusan orang yang sedang berada di dalam mall. Di sini Mila ngerasa tertantang banget, karena sebetulnya Mila ini mempunyai kelebihan, yaitu memiliki penglihatan batin. Kakeknya Mila pernah bilang mata batin Mila baru akan terbuka di usia yang ke-23. Dan kebetulannya lagi besok ini adalah hari ulang tahun Mila yang ke-23. Keesokan harinya setelah selesai berkemas dan mempersiapkan perbekalan, mereka langsung OTW Malklander. Sesampainya di mall, mereka disambut oleh sang owner atau pemilik mall. Di sini pemilik mall ini bercerita mengapa mall ini menjadi sepi. Orang yang menyewa lapak di mall ini pada kabur gak tahu kemana. Katanya mereka pada takut karena sering mendapat teror dari makhluk halus. Di sini niat dan tujuan dari si pemilik mall ini adalah dia menyuruh Mila dan rekan-rekan mendokumentasikan apa saja yang ada di dalam mall ini. Mereka diberi waktu 1 kali 24 jam dan disuruh berdiam diri di dalam mall tersebut. Selesai ngoceh panjang kali lebar kali tinggi, pemilik mall tersebut berpamit pulang kepada Mila dan rekan-rekan. Dan pemilik mall ini pun mengunci pintu masuk dan akan dibuka keesokan paginya pukul 8 pagi. Sekarang, Mila dan kawan-kawan memulai petualangan mereka di dalam Mall Klender sampai besok pagi jam 8. Mereka mencoba berinteraksi dengan memedi yang ada di dalam mall tersebut menggunakan perantara jelangkung. Berkali-kali dipanggil, si memedi ini gak nongol-nongol. Karena kesel, mereka pun pergi gitu aja. Dan gak lama setelah mereka pergi, tiba-tiba jelangkung tersebut malah bangun. Emang dasar gak ada otak nih jelangkung. Karena saking bosennya, Mila, Danang, dan Tasya bermain sepeda di dalam mall. Tiba-tiba Mila terhenti di salah satu lorong mall tersebut, karena di sini Mila ngelihat ada sepeda jalan sendiri tanpa penumpang. Sepeda tersebut berhenti tepat di samping Mila, dan tiba-tiba seperti ada orang yang menarik Mila dan mendorongnya sampai jatuh ke lantai bawah. Nasib memang apes, tapi masih baik. Mila jatuh dari lantai atas di tumpukan kardus bola, jadi Mila nggak sampai ngalamin luka serius. Seketika Mila langsung teringat pada Panji, dan mereka bertiga langsung nyariin Panji.
Sementara itu di sisi lain Panji sedang jalan-jalan santuy dan dia pun terhenti ketika ngelihat mesin penjepit boneka yang menyala sendiri. Dia pun iseng nyoba menjepit boneka di dalam mesin tersebut. Panji berhasil mengangkat satu boneka teddy bear nih. Tiba-tiba mesin itu pun mati dengan sendirinya. Dan seketika boneka tersebut malah berubah menjadi boneka Jailangkung yang dipakai tadi mereka di awal film. Mila, Danang, dan Tasya pun juga ngelihat boneka tersebut. Panji langsung merekam kejadian tersebut dengan handycam miliknya. Malam pun tiba. Ternyata Panji diam-diam nyiapin pesta kecil-kecilan nih untuk ulang tahun Mila. Mila terkejut mendapatkan surprise dari Panji. Saat akan tiup lilin, Mila berdoa. Bukannya minta yang baik-baik, Mila malah berdoa meminta agar bisa lihat setan. Doa mbak-mbak satu ini memang terlalu barbar. Scene beralih saat mereka sedang duduk santuy. Tiba-tiba Mila kebelet pipis. Mila pergi ke toilet sendirian tanpa ditemani Panji. Di toilet saat Mila sedang pipis, tiba-tiba lampu toilet mati. Mila pakai lampu flash HP untuk penerangan. Si HP malah jatuh. Saat Mila niat ngambil HP tersebut, malah dia ngelihat penampakan dari toilet sebelah. Dia ngelihat setan dengan kakinya yang gosong bekas luka terbakar. Seketika Mila ngap-ngapan. Dan tiba-tiba setan tersebut sudah ada di depan toilet yang Mila pakai. Dia gedor-gedor tuh pintu toilet. Tak lama berselang si setan pergi. Keadaan menjadi sunyi. Mila memberanikan diri keluar, niat mau balik nemuin Panji. Malah si setan tiba-tiba sudah ada di samping Mila. Dan berteriaklah Mila sekencang-kencangnya. Panji yang mendengar teriakan Mila langsung mencari Mila. Sesampainya di toilet, Panji mendobrak pintu toilet dan nemuin Mila terduduk ketakutan. Panji segera ngajak Mila pergi dari toilet tersebut. Singkat cerita, mereka balik lagi dah ke dalam ruangan tempat mereka santuy tadi. Tiba-tiba lampu ruangan tersebut mati. Panji berinisiatif mencari panel listrik untuk nyalain lampu. Di dalam perjalanan menuju panel listrik, Mila melihat penampakan om-om tanpa kepala. Namun, Panji segera ngajak Mila terus jalan dan mengabaikan om-om tersebut. Sesampainya di dalam panel, di sini Mila dengar sesuatu yang sumber suaranya berasal dari lantai bawah. Seperti mendapat bisikan, Mila ngajakin Panji keluar dari mall tersebut karena kedatangan mereka di mall ini memang sudah nggak diterima. Mereka bergegas mencari pintu keluar, namun semua usaha mereka sia-sia. Karena seluruh pintu mal sudah dikunci rapat dan mereka nggak bakalan bisa keluar. Dan tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi dari sebuah toko pakaian. Mila melihat ada penampakan seekor bayi lucu yang duduk di dalam kereta dorong. Dia langsung nutup mata karena ketakutan dan Panji langsung merekam kereta dorong tersebut. Tiba-tiba kereta tersebut malah bergerak dan mengejar mereka berempat. Mereka berlari sekencang-kencangnya, namun apes dialami Panji yang terdorong kereta tersebut hingga jatuh ke lantai bawah. Selamatnya lagi Panji hanya luka ringan saja. Di sini Panji nyuruh Mila mencoba berkomunikasi dengan makhluk yang ada di dalam mall ini. Alhasil mereka nyoba sekali lagi bermain jelangkung. Dan bermain jelangkung kali ini berhasil. Tangan Mila digerakin oleh makhluk halus dan di sini dia nulis bahwa semua makhluk halus yang ada di dalam mall ini menginginkan mereka berempat semua mati. Kemudian Mila membuat pagar diri agar mereka nggak diserang sama setan-setan di sini sambil nunggu pagi tiba. Saat sedang tidur, tiba-tiba Panji kesurupan. Dia langsung nyerang Mila dan seketika mata batin Mila bisa melihat semua kejadian di mana kerusuhan tahun 1998 terjadi. Di sini Mila baru tahu bahwa ternyata setan-setan di sini gentayangan karena mayat mereka diperlakukan gak selayaknya. Mayat-mayat mereka diletakkan di gudang lantai bawah. Sesaat setelah Panji sadar dari kesurupan, Mila bergegas ngajak Panji menuju gudang tersebut. Dan benar, mereka nemuin tulang belulang manusia. Mereka segera ngambil tulang belulang tersebut dan berlari keluar. Mila dan kawan-kawan terus mendapat serangan dari warga alam goib, tapi mereka udah nggak peduli dan terus berlari. Sekarang para warga alam goib di dalam mall sudah berkumpul dan mengejar mereka berempat. Beruntung saat sampai di pintu depan, si pemilik mall sudah datang dan beliau pun langsung ngebukain pintu. Dan mereka semua selamat.
Tulang belulang tersebut dikuburkan secara layak. Dan di sini geng, saya dibuat kaget. Ternyata Danang dan Karina ini bukan manusia lagi. Karena sejak awal jadi Ghost Hunter, Panji bilang kalau dia ini hanya berdua dengan Mila, nggak ada yang lain. Ternyata Danang dan Karina ini adalah setan gentayangan. Dan film pun somat. Dari film ini kita sedikit tahu tentang sejarah bahwa kerusuhan tahun 1998 sangatlah parah, di mana semua dijadikan isu untuk mengobrak-abrik pemerintahan, termasuk isu SARA. Mall ini menjadi saksi bisu bahwa tahun tersebut adalah tahun yang sangat kelam bagi negeri kita ini, di mana ratusan manusia terpanggang hidup-hidup di dalam mall. Semoga kedepannya negeri kita ini dihindarkan dari yang namanya perpecahan, dan kita bisa hidup damai, makmur, sentosa. Oke lur, cukup sekian cocotan dari saya. Semoga bisa bertemu di film-film selanjutnya. Menyang pasar tumbas rawon, matur suwun sedaya mawon. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.